Hamil yang pertama itu keguguran. Nah, dikasih lagi yang hamil yang kedua. Najah ini karena takut akan keguguran lagi, maka kita panggilkan itu anak-anak yatim di pondok itu untuk membacakan Al-Quran 30 juz satu malam itu. Jadi dibuat kelompok-kelompok itu, baca satu juz semua, 30 kelompok. Jadi dalam satu malam hafal 30 juz. Nah, itu disediakan air yang banyak. Air dibuka tutupnya, dibacakan ayat Al-Quran. Nah, itu yang saya minum selama saya hamil. Acara selanjutnya yakni biografi Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman, sekaligus kami minta untuk sedikit menceritakan proses adik Najah menghafal Al-Quran sehingga masuk mengikuti Hafiz Indonesia 2019. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibunda Muhammad Najah. Kepada beliau kami persilakan. Muhammad Najah menghafal Al-Quran dari umur berapa? Jadi pertama kali waktu mulai belajar membaca itu sebenarnya sering saya bacakan ayat kursi. Nah, jadi ketika pertama kali membaca itu dia baca ayat kursi. Padahal waktu itu posisi dia belum bisa bicara. Tiba-tiba dibacakan, dia bisa melanjutkan. Nah, itu pertama kali. Nah, waktu mulai terpola dan terjadwal itu baru Najah berumur 8 tahun. Ya, selama 10 bulan, alhamdulillah dengan kesungguhannya Najah, keistiqomahan dia memurojaah hafalannya, dalam waktu 10 bulan itu sudah selesai 30 juz, lengkap menghafal ayatnya dan halamannya. Jadi Muhammad Najah menyelesaikan Al-Quran 30 juz dalam waktu 10 bulan. Apakah ada pembina khusus Muhammad Najah yang membimbing untuk menghafal Al-Quran setiap harinya? Pada awalnya itu hanya sekedar dia menghafal lewat murotal. Kemudian setelah dapat beberapa juz, waktu itu udah 12 juz, nah, baru kami yakin anak ini ternyata serius. Ya, jadi kami panggilkan guru. Waktu itu dari Aziziyah itu Ustaz Jalal, itu yang tasbih bacaannya, kemudian yang ajarin tahsin juga. Jadi gurunya itu hanya tempat menyetorkan, jadi sudah hafal dulu, nanti setor, disimak bacaannya, seperti itu. Jadi adik kita Muhammad Najah murni menghafal hanya lewat pendengaran saja? Ya, jadi sampai saat ini juga Najah belum bisa membaca Al-Quran. Jadi belum pernah dia melihat ayat-ayat Al-Quran, nomor ayat, nomor halaman belum pernah dilihat. Tetapi ketika murojaah saya membacakan, sehingga karena terbiasa mendengar, karena dia belajar lewat auditori, lewat pendengaran, jadi termasuk itu juga direkam sama Najah. Untuk terjemahannya, apakah sekaligus ketika menghafal untuk menghafal terjemahannya atau setelah menghatamkan 30 juz baru menghafal terjemahan? Jadi menghafal terjemahan juga kita baru-baru, karena kemarin itu waktu menghafal 30 juz setelah selesai kan Najah minta mau ikut lomba. Pada awalnya lombanya itu bukan lomba di Hafiz Indonesia. Saya keliling mencarikan karena mama Najah mau ikut lomba. Karena saya tahu kondisi Najah seperti ini tidak mungkin kan dilombakan. Saya pikir begitu, cuma dia mau pokoknya lomba gitu. Saya keliling cari kemana-mana karena kami juga terbatas kan infonya, tidak kenal siapa-siapa gitu ya. Jadi saya cari waktu itu di Islamic Center, nggak ada bu katanya. Padahal saya bilang ini anak saya umur 9 tahun apa 30 juz gitu, kayak nggak ada yang percaya gitu. Oh ya bu gitu, nanti dah gitu. Terus akhirnya dapat info, saya cari browsing di internet yang Hafiz Indonesia. Hafiz Indonesia. Nah, terus
saya kasih lihat, Najah mau ikut yang ini, dia langsung bilang mau gitu. Kaget juga kan, saya pikir dia akan ciut gitu kan, lihat bagus-bagus yang ngaji di sana, mau gitu kan. Tapi ini nanti temennya bagus-bagus, Cok, gak apa-apa, Najah juga bagus katanya gitu. Jadi dia yang mau. Motivasi. Ya, dia yang mau. Nah, kemudian waktu di Hafiz kan ada tantangan tarjim, ada baca terjemahan. Nah waktu itu teman-temannya hanya diminta hafal 1 ayat, Najah itu sudah dapat 2 halaman hafalannya gitu. Sehingga waktu itu salah satu jurinya Haji Amir bilang, ini Najah bagus sekali hafalan terjemahannya, sampai titik komanya hafal katanya gitu. Jadi nggak diubah-ubah sesuai. Nanti lanjutkan aja setelah dari sini hafal terjemahan. Nah akhirnya setelah pulang, setelah tayang Hafiz Indonesia, Najah minta hafal terjemahan. Alhamdulillah 4 bulan itu Najah hafal 30 juz terjemahannya. Masya Allah. Adik Muhammad Najah tentunya selain semangat yang kuat di dalam menghafal Al-Quran, ibu sebagai ibundanya Najah tentu mempunyai peran yang sangat penting sehingga Najah sampai pada saat ini. Apakah itu tidak mengganggu aktivitas ibu yang sudah ada begitu? Jadi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah, betul-betul anugerah ya. Kadang-kadang saya sebagai orang tuanya juga sulit mencerna kenapa bisa jadi seperti ini cepatnya menghafal Al-Quran. Nah ini anugerah, keridhaan Allah pada Najah. Nah, untuk menjadikan Najah seperti ini memang tidak serta-merta seperti misalnya Najah tiba-tiba hafal. Kita juga usahanya luar biasa. Kita buat jadwal, kemudian kita sering ulang-ulang baca, dan Najah ini yang sungguh-sungguh sekali. Jadi Najah ini senang sekali tantangan. Ya, jadi kalau kita target, dia tuh nggak melampaui target. Misalnya hanya sekedar kita bilang Najah hari ini hafal 1 halaman, ya jadi harus dapat 1. Kita tambah lagi Najah 2 halaman, dia hafal 2 halaman. Najah 3 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 4 halaman, bahkan 8 halaman, 8 halaman dihafal. Dia nggak mau tidur kalau belum hafal, dia nggak mau makan juga kalau belum hafal, belum mau makan. Nah itu kesungguhannya Najah. Jadi metode kita mengajarkan tergantung karakter anak. Jadi karena Najah ini senang model tantangan, jadi kalau saya mau murojaah pun saya selalu pakai tantangan. Misalnya saya bilang, Najah ini mama kasih soal misalnya gitu, Najah jawab, nanti mama kasih skor 100 misalnya, seperti itu permainannya. Jadi dia senang dapat skor, senang tantangan. Jadi nggak serta-merta bisa kalau murojaah Najah nanti kalau dapat harus dapat 1 juz aja, kalau kurang berarti nggak sesuai target. Najah nggak mau yang nggak sesuai target. Jadi karakter anaknya seperti itu. Jadi harus ditarget. Kalau misalkan awal dulu ditarget 2 juz, mungkin sehari-hari dia akan murojaah 2 juz. Tapi Sampai telat makan dan tidak mau makan sebelum bangun tidur itu yang dicari murotalnya. Mama baru tidur, mama mana speaker gitu. Jadi dalam speaker dulu sampai kurang lebih jam 9 tuh, dari bangun tidur dari 6, 7, 8, 9. Kalau kita bilang ayo mandi dulu, nanti belum hafal gitu, itu waktu menghafal. Sama juga kalau misalnya sekarang udah selesai terjemahan, kalau kita bilang tadi Ustaz ya, jadi selama perjalanan itu jadi hiburannya Al-Quran dan terjemahannya itu. Jadi kalau merasa sudah capek, sudah letih, kalau kita kan nggak mau kadang mendengar apa, tapi kalau dia cari itu yang bikin tenang Al-Quran. Maaf Bu, selanjutnya bisa diceritakan sedikit saja bagaimana proses kelahirannya Muhammad Najah? Ya, jadi anak kita ini dia lahir dalam kondisi prematur, usia kandungan 7 bulan. Waktu itu tidak menangis, ya, tidak menangis dan kritis. Kalau untuk pembiasaan Al-Quran memang dimulai sejak dalam kandungan, ya. Tapi waktu itu memang tidak diniatkan untuk bisa menghafal Al-Quran, untuk bisa menjadi hafiz. Tapi waktu itu kami niatkan agar Najah ini dijaga Allah, karena ini kehamilan yang kedua.
hamil yang pertama itu keguguran. Nah, dikasih lagi yang hamil yang kedua. Najah ini karena takut akan keguguran lagi, maka kita panggilkan itu anak-anak yatim di pondok untuk membacakan Al-Quran 30 juz satu malam itu. Jadi dibuat kelompok-kelompok itu, baca 1 juz semua, 30 kelompok. Jadi dalam satu malam hafal 30 juz. Nah, itu disediakan air yang banyak. Air dibuka tutupnya, dibacakan ayat Al-Quran. Nah, itu yang saya minum selama saya hamil. Saya minum selama saya hamil. Begitu juga ketika saya berada di rumah, saya selalu menyetel murotal. Ya, saya selalu menyetel murotal. Kalau orang lain, kalau dokternya dulu sarankan untuk memperdengarkan musik klasik. Nah, karena teorinya katanya musik klasik itu bisa membuat anak menjadi cerdas, pintar, seperti itu. Tapi kami lebih memilih ayat-ayat Al-Quran gitu, karena lebih yakin kayaknya Al-Quran ini bisa jadi sifat atau obat. Nah, kita perdengarkan. Kemudian setelah lahir karena tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan anak-anak pada umumnya, karena kritis, kita berpikir bahwa dulu waktu di dalam kandungan kan dia sering mendengar ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini kan belum waktunya lahir. Jadi supaya kondisinya sama di dalam perut dengan kondisi di dunia ini, belum sanggup dia istilahnya hidup gitu kan. Kalau anak 9 bulan, ini baru 7 bulan. Akhirnya pertama kali ya kami setelkan murotal juga waktu di rumah sakit. Nah, itu yang membuat Najah itu mungkin kecintaannya dengan Al-Quran itu lebih dibanding dengan anak-anak yang lain. Ibu pernah diberikan mimpi ditunjuk oleh Allah lewat mimpi atau gimana tentang hal itu? Kalau mimpi tidak pernah, cuman kalau kita lihat dari perjalanan Najah ini, jadi waktu dia lahir itu ketika dia di rumah, kalau waktu-waktu tertentu misalnya waktu-waktu sholat, dia selalu nangis histeris gitu, nggak bisa diberhentiin nangisnya. Tapi kalau disetelkan murotal, kalau dinyanyiin salawat, dia diem. Nah, dia diem tenang seperti itu. Nah, yang kedua juga waktu dia bayi itu, kalau melihat orang sholat, dia tuh selalu ketawa, senyum, kayak dia melihat cahaya, kayak melihat sesuatu. Ya, seperti itu. Jadi kalau bapaknya lagi sholat, dia itu kayak melihat, senang sekali melihat orang sholat, siapapun sholat. Jadi matanya hadap ke situ terus. Tanda-tanda seperti itu baru kita sadari gitu. Mungkin dulu dia melihat sesuatu, kalau orang sholat, orang ngaji itu senang sekali dia. Seperti kayak matanya bersinar, senyum gitu. Kayak dia bicara dengan seseorang. Baik, apa pesan ibu buat adik-adik dan anak-anak kita biar lebih semangat menghafal Al-Quran, mencintai Al-Quran, bisa mencontohi adik Najah? Jadi Al-Quran itu mukjizat, ya. Al-Quran itu mukjizat. Siapapun yang berniat untuk menghafal Al-Quran pasti bisa, asalkan satu bersungguh-sungguh. Ya, kita lihat sendiri kondisi Najah seperti ini, tapi karena kesungguhannya, keistiqomahannya itu membuat Najah bisa menghafalkan dalam waktu cepat. Ya, jadi motivasinya adalah bagaimana agar kita menanamkan dalam diri kita sendiri. Karena tidak mungkin bisa menghafal Al-Quran kalau dalam diri sendiri tidak ada. Misalnya karena terpaksa, takut sama gurunya, itu akan sulit. Kalau tidak dimulai dari dalam diri sendiri, begitu juga Najah. Jadi lingkungan kita sudah bentuk, tetapi dari Najah sendiri yang bersungguh-sungguh ingin menghafalkan Al-Quran. Akhirnya, alhamdulillah Allah mudahkan gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibunda